Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan jawaban atas masalah sehari-hari yang telah disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kelima, Hadrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala Binasril Aziz, pemimpin dunia saat ini, yakni berkenaan dengan berapa rakaatkah sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat zuhur. Ada seorang mubalik dari Kanada telah menulis surat kepada Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima Ayyadahullahu Ta'ala Binasril Aziz, yang menyatakan sebagai berikut. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu telah menyebutkan di dalam tafsir Kabir bahwa ada 4 rakaat sholat sunnah sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Namun di dalam kitab Fikih Ahmadiyah disebutkan bahwa ada 4 rakaat sholat sunat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Mohon panduan dan petunjuk Huzur Anwar mengenai masalah ini. Hadrat Khalifatul Masih Waqt dalam suratnya tertanggal 11 November 2022 telah memberikan jawaban sebagai berikut. Intinya adalah adanya perbedaan hadis mengenai jumlah rakaat sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu zuhur. Oleh karena itu, riwayat dari Hadrat Aisyah radhiyallahu anha yang tercatat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan 4 rakaat sholat sunnah sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya juga di dalam hadis riwayat Tirmizi juga terdapat riwayat Hadrat Ali radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengerjakan 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian pula di dalam hadis riwayat Tirmizi juga terdapat riwayat dari Hadrat Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat mengerjakan 4 rakaat sebelum sholat zuhur, beliau akan mengerjakannya setelah zuhur. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, di dalam hadis Tirmizi juga terdapat riwayat dari Hadrat Ummu Habibah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengerjakan 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah Ta'ala akan mengharamkannya ke dalam neraka. Selain riwayat tersebut, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Hadrat Abdullah bin Umar radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Hadis riwayat Bukhari. Setelah meninjau semua hadis-hadis ini secara menyeluruh, menjadi jelas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umumnya melakukan 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Amalan yang konsisten dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikuatkan juga oleh anggota ahlil bait beliau atau anggota rumah tangga beliau. Namun ada kalanya Nabi Muhammad SAW melakukan 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat setelah sholat zuhur di masjid, seperti yang diamati oleh beberapa para sahabat radhiyallahu anhum, seperti dalam kisah Hadrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Namun Hadrat Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahwa jika Nabi Muhammad SAW tidak sempat melakukan 4 rakaat sebelum sholat zuhur, maka beliau akan mengkodonya setelahnya. Dengan demikian, masuk akal jika Nabi Muhammad SAW melakukan sholat sunnah tersebut di rumah. Mengingat
ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa selain salat yang fardu, salat yang paling utama yang biasa dilakukan seseorang adalah salat sunnah yang dilakukan di rumahnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai rakaat salat zuhur yang diwariskan kepada kita melalui amalan umat yang terus berlangsung adalah bahwa Rasulullah SAW biasa mengerjakan 4 rakaat salat sunnah sebelum zuhur dan 4 rakaat salat fardu zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Meskipun demikian, ada beberapa riwayat yang berbeda mengenai rakaat sunnah ini dalam hadis-hadis yang tadi telah disampaikan. Hadrat Masih Maud alaihissalam yang merupakan hakaman adalan, hakim yang adil pada zaman ini, telah membekali kita dengan pedoman dasar mengenai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengartikulasikan hal ini dengan sangat jelas. Sebuah hadis dikategorikan menjadi 2 bagian. Yang pertama terdiri dari hadis-hadis yang telah dijaga secara menyeluruh oleh tradisi umat yang bertahan lama, yaitu hadis-hadis yang telah diperkuat dan dijadikan otentik melalui rantai praktek hidup yang tegas, kuat, dan tidak dapat dipertanyakan lagi. Hal ini mencakup semua aspek fundamental agama, termasuk ritual, kewajiban, kontrak, transaksi sosial, dan ketetapan syariah yang teguh. Oleh karena itu, hadis-hadis tersebut tidak dapat disangkal telah mencapai tingkat kepastian mutlak dan terbukti keasliannya. Kekuatan yang diatribusikan pada hadis-hadis ini tidak berasal dari disiplin keilmuan hadis itu sendiri, juga bukan merupakan sifat intrinsik dari hadis itu sendiri, juga tidak berasal dari kepercayaan dan kehandalan para perawinya. Sebaliknya, kekuatan ini muncul selalu kesinambungan praktek hidup yang penuh berkah dan bermanfaat. Oleh karena itu, saya menganggap hadis-hadis tersebut, sejauh didukung oleh tradisi yang bertahan lama ini, memiliki status kepastian. Kemudian di sisi lain, ada bagian dari hadis yang tidak berhubungan dengan tradisi abadi ini dan diterima hanya berdasarkan dukungan narator dan kebenaran yang mereka rasakan. Saya menganggap hadis-hadis ini hanya bersifat spekulatif dan berpotensi menjadi dasar dugaan yang membangun. Hal ini karena metode perolehannya tidak menjamin bukti absolut dan definitif, namun rentan terhadap berbagai kompleksitas. Terdapat di dalam Al-Haq Mubahasa Ludiana Rohani Hazain volume 4 halaman 35. Para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, dengan demikian amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai sholat sunnah, sholat zuhur adalah seperti yang telah saya uraikan sebelumnya. Rasulullah SAW biasanya mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Namun jika karena sesuatu hal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sempat atau tidak mampu menunaikan 4 rakaat sebelumnya, maka beliau menggantinya dengan melakukan 4 rakaat setelah sholat zuhur. Para ahli hukum Islam atau para fuqaha telah membedakan sholat sunat nawafil Rasulullah SAW ke dalam 2 kategori, yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, dan sunnah ghair muakkadah, sunnah yang tidak dikuatkan. Sunnah muakkadah mengacu pada salat sunnah yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara konsisten, sedangkan sunnah ghair muakkadah mengacu pada salat yang kadang-kadang beliau tinggalkan. Oleh karena itu, para fuqaha mengklarifikasikan 4 salat sunnah sebelum wajib zuhur dan 2 rakaat setelahnya sebagai sunnah muakkadah, dan 2 rakaat salat sunnah tambahan yang dilakukan setelahnya sebagai sunnah ghair muakkadah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menghabiskan siang dan malamnya dengan banyak salat sunnah dan permohonan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, beliau secara konsisten mendorong para sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam
untuk melakukan sholat sunnah dan sering mengingat Allah Ta'ala di berbagai waktu. Khusus mengenai sholat sunnah zuhur, beliau memotivasi para sahabat radhiyallahu anhum dengan menyatakan bahwa barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat setelah sholat zuhur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan api atas dirinya. Para fuqaha menganggap 4 sholat sunnah setelah sholat zuhur ini dianjurkan atau mustahab. Dari sudut pandang fikih, 4 rakaat sebelum sholat wajib zuhur dan 2 rakaat setelahnya termasuk sunnah muakkadah. Selain itu, 2 rakaat lagi setelahnya menganggap sebagai sunnah ghair muakkadah. Juga mustahab melakukan 4 rakaat, bukan 2 rakaat setelah zuhur. Namun jika seseorang sholat sunnahnya hanya 2 rakaat, bukan 4 rakaat sebelum zuhur, maka ia dapat mengerjakan 4 rakaat bersama-sama setelah zuhur, baik secara 4 rakaat atau 2 rakaat. Dengan demikian, petunjuk yang diberikan di dalam tafsir Kabir dan fikih Ahmadiyah keduanya sah atau dibenarkan. Seseorang dapat mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan cara dia melakukan sholat. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi yang dapat disampaikan berkenaan dengan sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat zuhur. Jadi kita boleh melakukan 4 lalu 2, atau kita melakukan 4 kemudian 4 kembali, atau tatkala kita mungkin kesempatan hanya 2 di awal zuhur, kita bisa melakukannya 4 nanti setelah zuhur. Semoga Allah Ta'ala selalu menganugerahkan kita untuk menjadi orang-orang yang menegakkan sholat fardu, sunat, dan nafalnya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.